sebentar saja ya teman-teman semua. Berdasarkan Permen PAN RB nomor 20 tahun 2000, penempatan P1 ini didasarkan hasil seleksi kompetensi tahun 2021 jika PG1, PG2 pada jabatan yang sama diambil nilai tertinggi. Nah, ini berarti cuma pengambilan nilai tertinggi untuk di ranking dengan teman-teman yang lain. Artinya ini teman-teman semua yang sudah pernah melakukan tes sebanyak 2 kali. Ini paling yang bisa mengikuti hanyalah THK2 dan honorer negeri. Jadi ini untuk THK2 ya. Nah, di sini juga saya berbagi informasi saja bahwasanya yang termasuk 3042 itu adalah salah satunya adalah teman-teman kita yang dari sekolah negeri, yaitu non PNS ya, di kategori ini. Ternyata ada beberapa teman kita yang non PNS yang di negeri atau honorer ternyata juga dibatalkan, gitu ya. Nah, jadi kalau seperti yang saya sebutkan tadi, pernyataannya harus mengikuti seleksi di tahap berikutnya, berarti dia tidak termasuk yang 193.000 lagi dong, yang tidak yang harusnya menunggu penempatan saja. Nah, ini teman-teman semua ini harus dipertanyakan dan harus dipertanggungjawabkan bahwasanya dulu Kemendikbudristek sudah menjanjikan bahwasanya akan diangkat semua ya, dan akan dihabiskan di tahun 2023. Kemudian teman-teman semua, yang kedua adalah ini. Yang kedua adalah jika PG1 dan PG2-nya ini jabatan yang diambil berbeda, maka diambil nilai tertinggi pada pengambilan formasi yang terakhir, yaitu PG2-nya. Nah, ini nilai dari PG2 ini barulah nanti akan di rankingkan dengan teman-teman yang lain. Nah, ini teman-teman semua, ini juga tentunya yang sudah 2 kali tes itu hanyalah THK2 dan PNS guru non PNS negeri ya. Kemudian bagaimana yang PPG dan swasta? Ini kan kita baru melakukan 1 kali tes ya. Sedangkan yang termasuk 3042 ini juga ada guru swasta yang ternyata juga dibatalkan. Nah, ini sebenarnya ada 2 permasalahan di sini yang tentunya harus dijawab oleh Kemendikbudristek sendiri. Yang pertama adalah apakah hilang status P1 yang tinggal menunggu kuota saja dan harus mengikuti seleksi ulang, ataukah masih melekat pada teman-teman kita yang sejumlah 3042 ini tinggal menunggu kuota tahun ini atau tahun berikutnya. Silakan teman-teman semua, ini akan menjadi acuan buat kita, pertanyakan, kita perjuangkan, semoga Kemendikbudristek mau memperjuangkan apa yang sudah dijanjikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik bagi teman-teman semua yang mungkin saat ini sedang menunggu kapan pengumuman P3K tahun 2022 ini diumumkan ya. Dilansir dari tweet Bapak Abi Ridwan, teman-teman semua. Yang terhormat Bapak Ibu KABKD, BKPP, BKPSDM di wilayah kerja BKN 2 Surabaya ini, PLT Kepala BKN telah menandatangani secara elektronik pengumuman P3K Guru. Ini teman-teman semua, ini hal yang sangat membahagiakan bagi teman-teman semua yang tentunya sedang menunggu kapan pengumuman itu akan diumumkan. Nah, ini teman-teman semua sesuai jadi dengan sesuai dari Kemendikbudristek bahwasanya pengumuman P3K Guru ini selambat-lambatnya akan diumumkan tanggal 10 bulan ini, yaitu bulan Maret ya tahun 2023. Mohon secepatnya disampaikan ke publik melalui kanal web media sosial masing-masing untuk pemberkasan P3K Guru menunggu informasi selanjutnya. Ini teman-teman semua, salah satu tanda bahwasanya untuk P3K Guru tahun 2022 ini akan segera diumumkan. Kemudian dari Bapak Suharmen sendiri, teman-teman semua, ini ada chat juga yang sudah teman kita bagikan ya, bahwasanya beliau sudah chat kepada Bapak Suharmen ya, BKN. Bahwasanya Assalamualaikum Pak Suharmen, semoga sehat dan mohon maaf, apakah pengumuman P3K sebelum tanggal 10 ini bisa dilaksanakan? Nah, ini Bapak Suharmen sendiri langsung menjawab, insya Allah pengolahan itu sudah selesai, semoga instansi bisa menyelesaikan pengecekan akhir ya. Kalau data sudah konsisten, maka hasil sudah bisa di-download oleh instansi untuk diumumkan. Ini teman-teman semua, ini juga salah satu acuan bahwasanya untuk pengumuman P3K akan segera diselesaikan ya, atau segera diumumkan. Oke.
Kemudian selain itu teman-teman semua, bahwasanya ketika teman-teman semua login di akun SSCISN, maka teman-teman semua tentunya sudah bisa melihat bahwasanya sudah muncul notifikasi sebagai yang ada tampilan di layar ini ya. Seleksi kompetensi P3K untuk hasil prasangga menyatakan Anda lolos seleksi P3 Guru tahun 2022. Ini juga untuk teman-teman semua yang punya notifikasi seperti ini, ya silahkan berharap agar sampai nanti pengumuman tentunya menjadi pengumuman yang selama ini ditunggu. Hasil kelulusan akhir akan diumumkan setelah masa sanggah berakhir gitu nggih. Perubahan hasil kelulusan saat ini atau prasangga dapat terjadi dikarenakan sanggahan, kelalaian peserta dalam membaca, memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Nah, ini juga salah satu tanda-tanda kiranya akan segera diumumkan nih teman-teman semua. Tapi perlu dipahami juga di sisi lain ternyata masih ada teman kita yang tentunya dengan akan segera diumumkannya menjadi hal atau berita yang menyedihkan bagi sejumlah pelamar P1 yang banyaknya sampai 3043 ketika mendapatkan pengumuman tentang pembatalan penempatan pelamar prioritas 1 ya pada seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Ini di sini dijelaskan bahwasanya kenapa ada pembatalan ini karena ada atau sudah dilakukan verifikasi oleh Kemendikbudristek. Dan dengan adanya sanggahan oleh pelamar P1 ini berdampak pula pada status sekitar 3043 P1 yang tadinya mendapatkan penempatan menjadi tidak mendapatkan penempatan. Nah, ini teman-teman semua, dengan adanya ini PLT atau Dirjen Kemendikbud Ibu Nur Sri ini menyampaikan bahwasanya permohonan maaf yang sebesar-besar atas ketidaknyamanan ini ya. Nah, teman-teman semua juga bisa mengakses salah satu URL ataupun kontak person untuk bertanya lebih lanjut kenapa dibatalkan. Nah, ini teman-teman semua, berkenaan dengan ini ternyata masih menyisakan duka ya bagi teman kita yang tentunya sampai saat ini yang tadinya mendapatkan penempatan ternyata dibatalkan. Ini teman-teman semua. Nah, ini alasan dari Kemendikbudristek sendiri bahwasanya sejumlah teman kita atau P1 yang sampai 3042 ini dibatalkan ini dikarenakan adanya sanggahan ya. Nah, ini sanggahannya secara intern kalau menurut saya karena tidak ada jadwal sanggahan saat teman-teman kita mendapatkan notifikasi mendapat penempatan. Tapi di sini ternyata dengan alasan ini boleh kita bacakan. Selamat siang, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan Sevi. Ini robot sebenarnya teman-teman semua. Berdasarkan Permen Pan RB nomor sekian, penempatan P1 dilakukan berdasarkan perankingan hasil seleksi kompetensi tahun 2021 dengan perankingan berdasarkan urutan THK 2, PNS negeri, PPG dan swasta. Nah, ini setelah dilakukan verifikasi kembali ternyata berdampak pada perubahan status teman kita yang sejumlah 3.000 sekian. Guru seharusnya tidak dapat penempatan karena adanya guru lain yang rankingnya ternyata lebih tinggi. Maka penempatannya dibatalkan berdasarkan keputusan Panselnas. Nah, ini jika peserta termasuk dalam kategori P1 penempatan dibatalkan, silakan mengikuti seleksi P3K tahun berikutnya. Ini teman-teman semua sebenarnya ini yang jadi keresahan teman kita, tentunya teman-teman P1 yang mendapatkan penempatan. Di sini kok ada keterangan bagi P1 yang ternyata penempatannya dibatalkan, silahkan mengikuti seleksi untuk P3K periode berikutnya. Nah, ini teman-teman semua. Nah, ini jadi status P1-nya apakah hangus karena harus melakukan melalui seleksi kembali di tahun 2023 ini? Sedangkan dulu janji Kemendikbudristek adalah sejumlah guru 193.000 sekian yang kategori adalah PG atau passing grade dan masuk kategori P1 ini akan dituntaskan secara bertahap. Gitu, tapi dengan adanya jawaban seperti ini tentunya ini membuat panik teman-teman kita yang tentunya kemarin itu dibatalkan yang tadinya mendapatkan penempatan ternyata akhirnya tidak mendapatkan penempatan. Dan setelah mendapatkan jawaban seperti ini tentunya mereka merasakan bahwasanya
apa yang selama ini mereka harapkan ini percuma saja. Sekalipun mereka passing grade, ternyata janji yang dulu akan dituntaskan secara bertahap ternyata harus melakukan seleksi atau mengikuti seleksi kembali di periode berikutnya. Apakah ini artinya harus tes kembali atau tidak? Nah, ini kita tidak tahu. Ini berarti sudah bertolak belakang dengan pernyataan Ibu Nunuk Suryani selaku Dirjen Kemendikbudristek bahwasanya yang PG sejumlah tersebut atau 193.000 ini akan diangkat seluruhnya. Sedangkan ketika tahun 2022 ini diangkat, ini masih menyisakan 60.000 sekian, ditambah yang 3.000. Nah, ini jadi masalah adalah yang jumlahnya adalah 3.000 ini, teman-teman semua. Apakah ini tentunya harus mengikuti seleksi ulang, artinya dia ikut tes di tahap berikutnya, ataukah ini data masih termasuk data P1 tinggal menunggu kuota saja? Nah, ini kita harus perjuangkan, teman-teman semua, karena yang 3.000 sekian adalah teman-teman kita yang tentunya juga lulus passing grade. Oke. Kemudian di sisi lain juga masih banyak yang mempertanyakan berkaitan dengan, nah ini teman-teman semua. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini saya jelaskan.